صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعطي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن آمن لمن يراني وآمن بي، ثم طوبى لمن لم يراني وآمن بي، أي كما جاء في الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahun 2006 Jurtonggi, negara yang sudah hidup dakwah dan ada markas sudah 288 negara. Kalau menurut data PBB, sekarang negara di atas bumi ini ada 327. Berarti sebentar lagi satu dunia ada markas. Lalu pergerakan mana yang bisa menghalangi orang-orang dakwah ini? Barangkali kalau sudah 300, memang ini sudah dekat kiamat. Kalau dekat kiamat, orang Islam pasti harus tenang. Pengajian mana yang bisa melawan orang-orang dakwah ini? Ketololan mana yang bisa menghalangi orang dakwah untuk menyampaikan agama? Dan agama orang dakwah ini tidak terbalik. Orang-orang yang tidak dakwah terbalik-balik. Kita belajar dari induknya. Rumus induk adalah la ilaha illallah. Sedangkan orang belajar dari ceritanya. Kitab-kitab itu cerita daripada pengamalan la ilaha. Kita ini belajar dari induknya, dari sumber. Mampauddin la ilaha. Abdul Iman la ilaha. Maka orang yang belajar dari kitab sempoyongan, agak-agak error. Untuk dapat iman susah. Tapi orang-orang yang tidak belajar dari kitab langsung dakwah la ilaha illallah, itu imannya solid. Dari mulai keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan, jazbahnya tidak pernah turun-turun. Karena agama masuk secara alamiah kepada hatinya. Saya belajar tafsir babak belur saya untuk dapat iman. Kemarin teman-teman saya waktu pesantren di Gontor, saya undang ke Masjid Pancasila itu di Lombok Timur. Semuanya iya, tapi nggak ada yang datang. Takut sama orang dakwah. Karena orang-orang dakwah ini punya jazbah. Makanya dai-dai ini harus tarik 3 perkara nih. 4 yang harus ditarik supaya punya kekuatan ini yang dimiliki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kekuatan yang ditarik adalah kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang didakwakan hanya la ilaha. Nabi dikasih dalil 5 ayat di Gua Hiro. Berapa? Tapi yang didakwakan berapa ayat? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama al-insana ma iqra wa rabbukal. Besarkan Tuhanmu ya Rasulullah. Maka Nabi tidak pernah dakwakan Iqra, Nabi dakwakan Allah. Apa yang Nabi dakwakan? Allah. Allah ini baik didakwakan maupun dizikirkan lidah. Orang-orang tidak tahu kalau menyebut nama Allah itu hati ini akan nyambung dengan cahaya wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya perintah dalam Quran itu kulit Allah, kulit Allah, panggillah Allah, sebut-sebut Allah, panggillah Allah, 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 Allah. Awidur Rahman. Kalau itu sudah tercapai, panggillah Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Sudah pernah nggak panggil Allah, 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 Allah? Maka batin ini nyambung dengan Allah.
Coba sebut-sebut Allah 3 kali. Allah, 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 Allah. Sampai gemeteran. Itu perintah. Qul Allah, panggilah Allah. Nggak bisa Pak. Saya punya kawan sama-sama dulu di Jamiah Malik Saud di Riyadh. Sama-sama belajar tafsir. Cuman saya pelak, dia enggak. Terus jadi salafi. Dia sekarang jadi dekan secara dunia normal, secara dunia. Tapi di langit lemah. Ini sekarang ini banyak orang-orang sarjana ini namanya apa? Ini belajar agama terbalik. Agama ini kesuksesannya kalau orang tidak harap dunia, tidak minta martabat dunia, itu kesuksesannya. Ini belajar agama malah minta martabat dunia. Kalau itu buat dunia. Kalau orang belajar pertambangan, dia punya ilmu, punya gelar insinyur, tambang, itu masih pantas dunia. Dunia memang harus tahu. Ini zohir. Zohir ini harus tahu. Kalau kita nggak tahu, itu Pak Camat bukan namanya ditulis. Camat tadi, Camat Teranas namanya. Itu namanya harus ditulis. Kalau nggak ditulis, karena nggak kenal. Tapi agama makin tidak dikenal, makin hebat jadi mata Allah Subhanahu Wa Taala. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Jadi kalimat kul ini menurut Ibnu Tafsir, kalimat kul ini adalah kalimat dararah, kalimat yang bahaya. Kalimat bahaya ini. Jalla alaihi wala iman, imannya cacat. Kalau iman cacat Allah sebutkan pakai kul. Qul ya ayyuhal iman cacat. Qulillahumma malikal mulk, orang yang mengaku-ngaku bisa menciptakan raja, bisa menciptakan presiden, partai bisa menciptakan presiden, imannya rusak. Jadi ketua-ketua partai itu imannya rusak. Apalagi kalau Ahmad ikut-ikutan partai ini, Ahmad memang hancur ini. Apalagi ikut-ikutan memilih bupati, wali kota, ini Ahmad hancur ini. Otaknya sudah senewan. Kita pilih Allah saja, Allah tidak bisa bohong. Raja-raja bohong. Makanya kalimatnya pakai gol. Saya pernah bikin kitab pakai kul, judulnya kul, cacat iman. Satu, orang yang melakukan pemilihan presiden, pilkada dan sebagainya cacat iman. Dua, kul la yusibana illa ma kataballahu lana. Orang yang mengaku ini sakit karena virus, ini cacat iman. Tiga, orang yang keluar ngarep-ngarep menganggap kalau keluarnya itu karena ada uang, ini cacat iman. Siapa yang cacat iman di sini? Ada yang cacat iman? Nggak ada ya? Kenapa hari ini umat hancur? Hancur. Yang mencengangkan lagi di Nijamuddin tahun berapa itu? Suro-suro kumpul. Saya dari situ, Maulana Nasar bilang begini, Indonesia belum ada dai. Kaget saya. Jadi ini orang badannya gede-gede udah sampai gendut, duduk di markas belum dai. Ini kacau juga. Indonesia belum ada dai. Ternyata jawabannya, Allahu Akbar. Kemarin keluar masalah di PB, jawabannya ada di Gujarat. Kenapa? Karena satu, kalau seandainya dai dia mampu menarik tajalliyat Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya dia ngomong, yang ngomong Allah. Kalau dia melihat, yang melihat Allah. Kalau dia bikin surat, yang bikin surat, itu tajalliyat Allah hadir dari setiap amalannya. Sekarang mana dainya? Sudah ada? Sudah ada belum? Coba tunjuk tangan yang ada. Bagaimana manusia bisa tersihir-sihir, wajahnya nggak ada Allah? Wajah kita harus ada Allah.
Maka Rasulullah disebut tukang sihir itu bukan bohong itu. Memang Rasulullah tukang sihir. Setiap orang kafir melihat Rasulullah tertarik masuk Islam. Akhirnya satu kampung orang bilang Rasulullah tukang sihir. Dan orang yang menjadi beliau langsung masuk Islam. Karena tukang sihir. Siapa yang sudah jadi tukang sihir? Sekali duduk orang tercengang-cengang langsung mau masuk Islam. Siapa? Di wajah kita harus ada Allah. Umar itu sangka baiknya aja. Jadi Umar bin Khattab ini sangka baiknya luar biasa. Satu orang sahabat bawa kamar. Umar iseng tanya, bawa apa kamu? Tapi isengnya Umar ini polos. Tidak ada sangka buruk. Kalau tuan-tuan ada sangka buruk nggak? Nggak boleh. Mau takil juga jangan sangka buruk. Tim takil nggak boleh sangka buruk. Kegagalan tim takil kita Maulana Sa'ad karena dia sudah sangka buruk. Hatinya udah kesel duluan. Ini pasti susah ditakil. Sangka baik. Karena yang takil siapa? Maka Umar itu sangka buruk. Meskipun dicuriga tapi ini nggak ada sangka. Maka saking polosnya ketika ditanya, kau bawa apa? Sahabat kau bawa apa? Saking ketakutan dia bilang bawa juga. Padahal dari kebertangannya aja Umar sudah tahu sebetulnya. Tapi Umar paksa hatinya untuk sangka baik pada saudaranya. Tuhan pernah paksa hati untuk sangka baik? Pernah nggak paksa hati untuk sangka baik? Hatinya harus dipaksa. Karena sumber penyakit ya. Maka kamu bawa apa? Cuka Umar. Oh iya. Enggak bawa cuka ya. Polos. Dibersihkan hatinya, saudaranya bawa cuka sudah. Bohong apa enggak itu urusan Umar, urusan Allah. Tapi sangka baiknya apa? Allah tajalli. Karena hatinya suci, Allah tajalli. Tajalli ini apa? Allah hadir. Maka begitu sampai rumah dibuka, kamarnya jadi apa? Suka. Ini dai betulan ini, hatinya bersih. Tuhan ada prasangka nggak? Nggak boleh ada prasangka. Prasangka baik saja. Bahkan sangka baik ini wajar saja kamar jadi suka karena sangka baik. Karena memang betul. Masa dikatakan sangka baik ini, kekuatan sangka baik ini di bawah, di atas kekuatan Jibril alaihissalam. Siapa sangka baik? Yang gak tunjuk apa sangka baik ya? Coba angkat tangan siapa yang mau sangka baik? Saya juga sangka baik ini. Ini lagi pakai AC, cuma AC-nya rusak. Malum kami baru dari Pembalun, jadi masuk ke negara Arab ini memang panas itu. Tapi memang bagaimana Allah nggak cinta sama kita? Ini Allah kenapa nggak cinta sama kita? Nggak mungkin nggak cinta. Sama dai ini Allah cinta. Orang-orang di atas AC lagi nonton TV, lagi apa ngupas apel sama keluarganya. Ini dai-dai ya Allah. Betapa bikin nangis. Sudah kumpul di sini betul tekan, panas-panasan. Orang malam tahun baru ini sudah kemana-mana main petasan, bawa anak-anaknya. Dari mengorbankan dirinya untuk duduk di masjid. Enggak ada pada bisa amalan orang-orang berilmu itu mengalahkan amalan dai. Dia enggak bisa. Ilmu mana yang bisa mengalahkan dai? Nabi Ibrahim saja. Saya pernah ngomong sama Quraisy, kenapa buku tafsirnya tidak banyak yang baca? Orang nggak demen bacanya. Ya bagaimana dia cerita Nabi Ibrahim bisa dengan Hajar? Dia aja nggak pernah bisa. Bagaimana orang nggak pernah makan durian cerita durian? Saya pernah bilang, saya pernah diundang ke Al-Azhar tahun 97 ada diskusi tafsir. Saya cuma satu aja pamungkas dakwah. Mereka bahas 15 ilmu tafsir. Terus saya cuma bilang satu kalimat saja. Itu lumpuh semua. Orang dari Amerika, mufasir dari seluruh dunia. Cuma satu aja.
Orang belajar tafsir tujuannya untuk menafsirkan. Lalu bagaimana kamu menafsirkan? Quran ini bahasanya Allah. Bagaimana kamu menafsirkan kalau hubungan kamu buruk dengan Allah? Langsung lumpuh semua. Kayak ikan mau digoreng. Ini bahasa dai ini. Makanya kalau ada dai yang terkesima melihat orang-orang kurang ajar membidah-bidahkan, membodoh-bodohkan amalan dakwah ini memang dai-nya juga ikut tolol. Mana ada amalan lebih tinggi daripada amalan dakwah? Mereka beragama terbalik-balik. Terbalik. Sama Amerika, sama orang kafir Amerika aja mereka kalah. Karena mereka kasih tahu bayi baru lahir itu bidah, tidak boleh diajarin, nggak ada contohnya katanya. Sama orang kafir aja kalah. Amerika tahu bayi baru lahir itu apa yang masuk, apa yang berwujud. Bayi ini suci. Apa yang masuk, apa yang berwujud. Maka orang Amerika lebih pintar dari mereka. Cuma aja mereka bajunya baju agama. Kalau orang kafir itu masuk Islam terus ikut dakwah, mereka lebih pintar dari mereka. Kenapa? Mereka yakin bayi ini bayi suci. Apa yang masuk, apa yang akan berwujud pada dirinya. Maka orang-orang dakwah ini simpel aja. Kan Nabi bilang, bayi itu dilahirkan dalam keadaan suci, ibunya membuatnya majusi atau nasoro. Maka kita kasih ajan bayi baru lahir. Dia bilang dari contohnya, ya karena dia bodoh. Jadi jangan terkesima, jangan bangga, oh ilmunya. Nggak ada ilmu mereka, bodoh. Tuan-tuan ini berilmu. Ini duduk rapat-rapat ini perintah Allah. Mereka nggak bisa duduk begini. Karena mereka nggak tahu dalilnya. Mereka tahunya cuma dalil qulu bidatin dolalah doang. Karena ini bahaya. Kemarin kembali apa saya nggak marah juga. Hampir separuh dari sudah pindah pengajian. Orang berjuang yang ngaji terus kapan terbang. Orang Amerika bikin pesawat, ini masih belajar cara bikin pesawat, tinggal ancaman. Tapi enggak, duduk rapat-rapat ini perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Ayo orang-orang beriman, kalau dulu di majlis Allah, maka merapatlah kamu, maka Allah merapat kepada kamu. Perintah siapa ini? Nah ini sebetulnya berkaitan dengan yang kedua nih. Yang pertama adalah harus tarik kekuatan Allah. Sehingga di wajahnya ada Allah, di dalam amalannya ada Allah, di dalam zikirnya ada Allah, dalam sholatnya ada Allah, dalam dakwahnya ada Allah, dalam korbannya ada Allah. Allah ada di mana-mana. Bahkan ketika dia melihat ke kanan ada Allah, ke kiri ada Allah, ke depan ada Allah. Maka kalau meninggal, dia akan meninggal sebagaimana Rasulullah meninggal. Malaikat sayap baris menyambut datangnya nyawa Rasulullah SAW. Malaikat sayap timur, malaikat sayap utara semua sudah dipersiapkan. Tapi datang Nabi ini dai, sudah dikuliakan, pintu surga semua sudah dibuka. Bidadari semua bersolek, jutaan bidadari bersolek menyambut baginda Rasulullah SAW. Tapi Nabi sudah diperlihatkan. Nabi turun lagi, ummati. Lalu surga mana yang pantas buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Semua surga tidak ada yang pantas. Semua surga yang ada tidak ada yang pantas, kecuali Allah bikin sendiri surga khusus buat baginda Rasulullah SAW. Jadi dai. Siapa mau jadi dai sampai mati? Orang Lombok ini luar biasa, kalau suruh jadi dai semua begini. Begitu ditakdir, begini lagi. Maka tuan-tuan nggak usah kagum dengan yang lain-lain. Kata Maulana Sahab, tidak usah kagum dengan yang lain. Kekaguman saja sudah kesan.
siapa yang kesan kepada amal lain daripada dakwah, maka dia akan dikeluarkan dari dakwah. Nah, nggak boleh kesan, mana ada ilmu. Ilmu apa? Ilmu apa coba? Dai ini ilmunya bahkan ayat belum turun, dai sudah amal. Banyak Quran itu turunnya belakangan, dai sudah amal. Abu Talha waktu ngasih makan tamu, itu amalan sudah ya. Malam itu satu keluarga puasa gara-gara ngasihnya dikasih tamu. Tapi ayatnya baru turun besoknya. Yusiru nala anfusihim walau kanu bihim khasasah. Ayatnya dulu apa amalnya dulu? Terus kenapa merasa bodoh? Kenapa merasa bodoh? Mereka belajar agama seperti Jumat, belajar dulu baru diamal, ya susah. Karena kekuatan amal datang dari susah. Banyak ayat Quran turun setelah amalannya. Amalan orang yang izin mau panen dulu, itu sudah dilakukan itu untuk jadi contoh bahwasanya ketinggalan dakwah 15 menit saja langsung dikucilkan 50 hari. Ada ayatnya, wa ana thalathatil ladzina khulifu min diyarihim, dan 3 orang yang dikucilkan dari kampungnya. Wa daqat 'alaihimul ard, maka dunia menjadi sempit bagi dia. Jadi dai-dai ini kalau ditafsir alasan ini kucilkan saja 50 hari. Jangan ditanya, jangan ditegur. Maka dia menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka harapan kapal terakhir ini cuma dakwah. Dan kemarin ada penelitian dari panas bumi dan sebagainya, orang-orang dunia ini kan begitu, panas bumi sudah diambang meledak. Artinya ya memang udah mau kiamat ini. Ditinjau dari sisi keilmuan ini memang sudah mau kiamat. Dari sisi agama juga bumi sudah tua ini. Dan dari sisi keadaan dakwah sebentar lagi komplit 288 mungkin kalau Jurtonggi kemarin itu nanti ya tanggal berapa? Tanggal 16 Jurtonggi besok insya Allah barangkali sudah 300-an. Kalau 300 berarti tinggal 27 negara lagi. Kalau semua negara sudah ada cabang-cabang. Ini kekuatan bukan main-main. Hanya orang tolol yang bilang ini orang dakwah ini nggak peduli. Orang dakwah ada rakyat ada di mana-mana. Di Sembalun, di kaki gunung, nyelir di goa semua ada. Di Jakarta, di sebelah tempat pelacuran, di sebelah restoran, di sebelah masjid, di sebelah markas Salafi, di sebelah dikelilingi Vatikan, pusat gereja Vatikan itu sudah dikelilingi markas-markas dakwah. Sampai ke Chili, daerah Kutub, kemarin kawan kita baru berangkat ke sana. Di sana masyarakat setiap hari 12 orang, 17 orang masuk Islam. Akhirnya mereka bikin markas dakwah. Terus markas dakwah ini lebih setia daripada kecamatan. Tanya kecamatan, ada yang setia. Semua pengkhianat. Ada nggak kalau camat mau bersihin kecamatan, semua orang suruh korban? Ada nggak? Ada nggak? Atau kelurahan atau RT semua suruh korban? Nggak ada. Tapi dalam dakwah semua orang mau korban. Jadi pemerintahan mana yang setia? Dakwah. Terus orang mau tangkap orang dakwah, apa yang salahnya? Orang sholat salah. Makanya satu dunia orang bingung sekarang. Ini orang dakwah kayak rakyat, mau ditangkapin bagaimana? Dia nggak bikin salah. Bahkan Amerika bingung sekarang. Dick Cheney, nasihat Presiden Amerika, dia bilang seluruh pergerakan di atas dunia ini nggak ada yang kami takuti, cuma satu yang kami takut, orang yang bergerak tanpa bentuk, nggak ada organisasinya, nggak ada kartu anggotanya, mau ditangkap nggak ada kesalahannya, dia cuma sholat. Jadi kalau orang nggak tahu kalau ini mujizat, goblok tuh orang. Apa Pak? Coba rame-rame.
tiap hari nggak ngikutin film. Intel nggak ngikutin Pak. Termasuk surah pertama kita itu, Pak Julpakar itu ngintelin kita. Tapi ujung-ujungnya apa? Kita nggak punya rahasia. Bapak mau ngintelin, jangan ngintelin, Pak, duduk aja di sini. Wah Allah, wah takwa. Oh, akhirnya masuk Islam dia. Dan satu persatu negara-negara nggak punya presiden. Satu-satu negara nggak punya rakyat. Bangladesh sudah nggak punya rakyat. Presiden itu cuma boneka doang. Yang berkuasa itu masai dakwah. Sampai nama-nama jalan istimewa, Ponggi, jalan ini. Terus kalau libur juga, hari libur mengikuti daripada istimewa. Lama-lama gitu. Lama-lama di sini juga begitu. Ribut, perang partai dengan partai, pengen pilih presiden, mau presidennya ketekupat semua. Tapi nggak taunya lama-lama dia lumpuh juga nggak jadi presiden. Kenapa nggak jadi presiden? Politiknya orang dakwah, tentaranya orang dakwah, ustadznya orang dakwah, pencopetnya udah jadi ada orang dakwah, orang bertatonya sudah jadi dakwah. Terus siapa rakyatnya? Udah pindah semua, tinggal merek doang. Negara Republik Indonesia, presiden Bapak Sujoko Wigono, tinggal merek doang nanti. Satu-satu ini ciri-ciri ini Islam ini mau jaya. Di Inggris alhamdulillah di parlemen sudah diwakili orang Islam 43%. Jadi untuk 51 suara berapa lagi? Untuk dapat 51 berapa lagi? 8. Nah, 8% lagi Perdana Menteri orang Islam. Jangan main-main, sudah bergerak semua di Jerman setiap hari. Kemarin jubilannya ketemu saya waktu di Turki. Saya mau berangkat ke Rusia, ada bom. Akhirnya karena ada bisa Pakistan, dia bilang, Pak, Bapak ada bisa Pakistan. Nanti langsung ditangkap. Wah, kalau ditangkap di Rusia, seru juga itu. Cuman kita nggak ketemu lagi. Akhirnya dioper ke Turki, keluar di Turki. Ketemu jubilan Jerman, Mr. Rashid. Dia cerita, dia kebetulan direktur BMW, direktur pabrik mobil. Karbon dulu keren-keren. Dia keren, duitnya banyak tapi nggak kesan. Nggak kesan, harus hari-hari pakai jubahnya juga polos. Kita ini banyak yang keren, duitnya bokeh. Kalau ditafsir, ini belum siap, Masya Allah, doa saya. Saya kalau keluar nggak pakai doa lagi, tinggal aku angkat. Pokoknya didoain melulu. Jadi keadaan dunia ini pendulumnya sudah jelas. Dan orang-orang sudah mulai sadar. Tidak ada cara lain untuk mengembalikan umat kepada agama kecuali perjuangan agama. Nggak ada. Pengajian bikin umat tambah sekarat, sudah ratusan tahun pengajian, umat tambah sekarat. Nggak begitu, cara agama itu nggak begitu. Cara agama itu ajak manusia ini di jalan Allah. Makanya perintah sholat nggak ada. Perintah memamurkan masjid ada nggak? Ada nggak? Mana alim ulama ini? Mana? Maulana mana? Ada nggak perintah memamurkan masjid? Ada nggak? Ada? Nggak ada. Mana ada perintah memamurkan masjid? Coba sini. Mana dalilnya bawah sini? Karena Allah tahu manusia ini binatang, nggak bisa disuruh memamurkan masjid. Yang ada perintah, yang ada berita. Innama ya'muru masajidallah man berita. Sesungguhnya orang yang mampu memamurkan masjid adalah orang-orang yang sudah iman. Sudah iman artinya saya sudah kenyang, artinya saya sudah makan. Dia sudah iman artinya dia sudah usaha.
Makanya seluruh dunia masjid rame, pasti ada kartun 3 hari. Ini mudah-mudahan nih kenapa kuat di masjid, bisa memamurkan masjid, kenapa? Karena sudah usaha iman meskipun 3 hari keluar. Orang yang nggak kuat 3 hari, meskipun tuan guru nggak kuat ke masjid. Apa bukan mujizat ini? Mujizat bukan? Mujizat bukan? Mujizat ini. Makanya yang paling gampang mau ngajarin orang jangan dibukain kitab, suruh keluar 3 hari beres ya. Satu profesor pulang ke India. Ini profesor waktu SD bareng sama Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Dua dia banggain. Ilyas, saya sudah bertahun-tahun di Amerika dan kekayaan saya sudah billion, sudah miliar-miliar dolar. Dan saya menciptakan satu mesin multifunction. Besi dimasukin jadi gosokan, besi dimasukin jadi kabel, plastik dimasukin jadi gelas. Ini mesin ciptaan saya, makanya saya dapat Profesor Ilyas. Mulainya dia aja. Akhirnya dia jawab begini, siapa? Ali namanya, Muhammad Ali. Saya kasih tahu kamu, ilmu kamu itu belum seberapa. Dari benda ke benda, saya punya mesin 3 hari. Orang separuh binatang jadi manusia. Orang separuh binatang jadi manusia. Itulah mesin saya. Mana ada mesin begitu? Ada. Kamu masuk saja 3 hari. Nah ini si Ali ini keluar 3 hari. Masuk mesin Maulana Ilyas. Pulang-pulang baru nangis-nangis dia. Ya Allah Ilyas, kamu benar, mesin kamu tuh hebat. Jadi kalau mau bikin orang benar gampang. Ayo mamurkan masjid. Nggak bakalan, orang ini binatang. Allah aja nggak merintahin mamurkan masjid. Tapi diajak keluar 3 hari, baru dia mampu mamurkan masjid. Baru dia mampu sholat tahajud. Baru dia mampu baca Quran. La ilaha. Nah ini nggak nyaman sebetulnya di Arab ini. Panas banget. Oh ya udah. Karena sudah harus stop. Masih seneng nggak? Nah iya, kalau bicara langit pasti seneng. Kalau sudah putus, ilhamnya putus. Saya cuma mau ceritain ini, kenapa agama ini rusak. Di mana-mana orang nggak ada yakin. Mana ada orang yakin sekarang? Bahkan dai-dai yang sudah masuk mesin aja masih tersisa tidak yakin. Masih ada sisanya. Kenapa? Karena mereka lupa Islam ini bukan rukun. Nggak tahu siapa yang menjebak orang Islam ini. Seluruh hadis-hadis Nabi mengatakan buniyal Islam. Apa? Islam ini dibangun, bukan rukun. Kalau rukun cuma tiang, rubuh selesai. Islam ini semua hadis-hadis Nabi pakai bunya, dibangun. Siapa yang merubah saya tidak tahu ini. Ini harus dibangun. Masjid ini kalau nggak dibangun bisa nggak? Ada nggak? Nggak ada. Maka Islam itu dibangun dengan 5 perkara. Yang pertama la ilaha. Tidak ada yang bangun la ilaha illallah tidak punya dia la ilaha illallah. Dia harus bangun la ilaha illallah. Dia harus bangun. Muhammad Rasulullah harus dibangun nggak? Bangun dengan amalan sunnah. Sempurnakan sunnah, artinya Tuhan sudah membangun. Muhammad sempurnakan sunnah. Dan sempurna yang paling puncak ketika Tuhan mati dalam dakwah, itulah sunnah sempurna. Artinya Tuhan sudah membangun sunnah. Yang kedua sholat. Jadi membangun la ilaha illallah adalah korban harta dan diri berjuang di jalan Allah. Korban harta dan diri berjuang di jalan Allah. Ini
Karena hak daripada la ilaha illallah didakwahkan. Jadi kalau mau bangun la ilaha illallah di hati kita, perjuangkan ini agama 4 bulan setiap tahun. Siap? Terus kalau mau dapat sunnah yang paling tinggi, bangun sunnah, amalkan sunnah dalam diri Tuhan. Jangan berhenti dakwah, jangan berhenti korban. Tuhan ngambil sunnahnya yang enteng-enteng doang, pakai sorban. Ini sunnah-sunnah kecil. Sunnah yang besar apa? Harta habis di jalan Allah, dakwahkan agama. Sekarang banyak orang persorik dakwah doa 4 bulan sudah setiap tahun, tapi korbannya mentereng. Udah kayak malaikat turun dari langit. Masai-masai kita itu nggak begitu cara memakai sunnah. Mereka korban harta dan diri habis-habisan, waktunya juga habis untuk agama. Jadi untuk membangun la ilaha illallah, berangkat di jalan Allah sampai mati. Siap? Dan untuk mendapatkan Muhammad Rasulullah, membangunnya dengan cara habiskan waktu dan diri dalam sunnah. Karena sudah terbesar adalah dakwah, maka dakwah setiap hari sampai mati. Dan kapan puncak daripada Muhammad Rasulullah? Ketika dia mati dalam dakwah. Dan semua sahabat maksud hidupnya untuk dakwah. Abu Ayyub al-Ansari begitu ke Rusia di tengah jalan sakaratul maut. Sahabat-sahabat semua dipanggil. Sahabat-sahabat kumpul. Hadzal yaum yaumul maqsud. Hari ini maksud tertunaikan. Oh, satu orang teriak, wow, wahai Ayyub, madzal maqsud. Hai Ayyub, apa maksudnya? Al-mautu bil da'wah maqsudu hayati. Mati dalam dakwah maksud hidupku. Baru meninggal. Semua sahabat seperti itu. Hari terakhirnya pengen jadi yaumul maksud. Semua sahabat mau hari terakhir sakaratul mautnya yaumul maksud. Yang kedua yang harus dibangun lagi sholat. Sholat dibangunnya dengan apa? Sholat turunnya kapan? Sholat diturunkan kapan? Waktu Nabi Mi'raj. Kembalikan kepada asalnya, ini sholat baru Mi'raj. Karena sholat itu kata Nabi Mi'raj, maka untuk mendapatkan sholat yang Mi'raj, kembalikan kepada asalnya. Bagaimana sholat turunnya dari Mi'raj? Dan bagaimana Nabi Mi'raj kalau tidak ada Isra, tidak akan pernah ada Mi'raj. Makanya namanya Isra Mi'raj. Terus Isra itu apa? Perjalanan dari masjid ke masjid. Maka orang baru bisa menaikkan derajat sholat yang menjadi Mi'raj kalau dia melakukan perjalanan dari masjid ke masjid. Ini bayang seperti ini jangan dipotong. Sunnahnya mundurkan aja. Maka belajar mundurkan aja sedikit. Salah. Mohon izin. Soalnya kalau dipotong kan tanggung. Kalau dipotong sholat, ini dakwah lebih tinggi dari sholat. Orang tawaf saja tidak boleh motong sholat. Tapi Nabi sering motong sholat Isya gara-gara dakwah. Orang tawaf kalau sudah hajat harus sholat. Tapi untuk dakwah khususnya Isya, Nabi sering memotong sholat Isya untuk dakwah. Shalom. Mau nggak diterusin? Tapi takil ya. Siapa yang punya iman? Emang nggak punya iman separohnya? Siapa yang punya iman? Nah, kalau punya iman jangan bohong, ditakil bangun, tolong. Yang ketiga, jadi baik la ilaha illallah maupun Muhammad Rasulullah maupun sholat itu sudah tiga nih. Dibangunnya dengan keluar jalan Allah. Sama kan? La ilaha illallah dibangunnya dengan dakwah. Muhammad Rasulullah mati dalam dakwah. Sholat perjalanan dari masjid ke masjid itu bangun. Maka orang yang tak pernah keluar itu bohong kalau dia sholatnya benar, kagak bakalan benar. Ini kan sudah otomatis, hukumnya sudah begitu. Yang ke berapa lagi? Yang ketiga apa? Zakat. Zakat ya, zakat. Zakat itu apa?
Cuma orang dakwah yang benar mengelola masjid. Mana ada amal jariah kotak-kotak. Cuma orang dakwah, tidak menghina Allah. Makanya zakat itu bukan amal jariah, bukan prelek, bukan urusan duit. Zakat itu artinya mensucikan. Apa yang disucikan? Harta dan diri. Bagaimana mensucikan harta? Harta ini najis, kata Rasulullah. Sesungguhnya harta ini najis di dunia. Maka cara membersihkan harta, habiskan di jalan Allah. Terus diri kita ini juga harus disucikan. Bagaimana mensucikan diri? Habiskan waktu, diri, pikiran, badan, tenaga, kulit, habiskan. Habiskan di mana? Di jalan Allah. Bagaimana dalam dakwah? Maka untuk mendapatkan zakat yang sempurna, keluar jalan Allah, baru terbangun. Siap? Yang keberapa lagi? 4 apa? Puasa. Seluruh alim ulama sepakat yasumul anbiya wal mursalin. Kama yasumu batu yasumu lisanu. Kama yasumu batu yasumu waqtu. Kama yasumu batu yasumu fitruhu. Kama yasumu batu yasumu khutbatu. Seluruh alim ulama sepakat puasanya Nabi dan Rasul sebagaimana perutnya puasa, lisannya puasa dari bicara dunia. Dia hanya bicara Allah, 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 Allah. Pikirannya puasa sebagaimana perutnya puasa, pikirannya puasa daripada pikir dunia. Maka pikirannya berubah, umat, dakwah, Allah, la ilaha. Paham gak? Paham ya? Kalau paham keluar. Kalau nggak paham, ya keluar. Maka puasa ini hanya bisa dibangun dengan keluar di jalan Allah. Dan jihad ketika Nabi pulang daripada perang Uhud, Nabi katakan begini, "Raja'tu min al-jihadil afdal ila al-jihadil akbar." Kita ini baru pulang dari perang kecil. Bunuhin orang itu perang kecil karena masih nafsu. Dan bunuh orang ada nafsu, Pak. Ada nafsu. Maka Nabi bilang, ini kami baru pulang dari perang kecil. Jihad kecil menuju jihad besar. Semua sahabat tanya, "Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah?" Apa jihad besar? Jihad melawan hawa nafsu. Bagaimana jihad melawan hawa nafsu? Ini puasanya. Lapar seharian, habis itu begitu maghrib buka hebat-hebatnya. Bukan itu simbol saja. Nahan lapar itu simbol saja. Hakikat daripada puasa adalah meninggalkan mata-mata nafsu, nafsu diam di rumah, nafsu istri, nafsu anak, nafsu dunia, nafsu pokok, nafsu kerja, nafsu jadi polisi, nafsu jadi camat, nafsu jadi bupati, nafsu jadi gubernur. Tinggalkan semua dunia. Keluar dari jalan Allah. Jadi akhirnya puasa apa? Keluar dari jalan Allah. Bagaimana membangunnya? Ya keluar dari jalan Allah. Terus nomor berapa lagi? Cepetan sebutin. Nomor 5. Apa itu? Haji. Haji kalau nggak dibangun memang bisa. Makanya orang pergi ke Mekah 17 kali. Maling dan maling. Koruptor dan koruptor. Padahal hajinya 5 kali. Karena hakikatnya nggak ada. Haji itu hakikatnya kata Nabi, la hajja illa bil Arafah. Tidak ada haji tanpa Arafah. Emang Arafah apa? Nih, saya ceritain sedikit. Ketika Nabi di Mekah, sahabat 124.000 lagi tawaf. Jibril turun. Ini ada nggak di kitab tafsir daripada Imam Baidawi? Jibril turun, mau nurunin ayat yang paling sempurna. Apa ayat terakhir itu? Al-Yawma ya, Al-Yawma. Ini ayat memang apa? Begitu turun di atas Ka'bah itu, Nabi tahan Jibril. Ma huwa huna? Enggak di sini itu, enggak di sini. Ini tempat ibadah. Ini ayat-ayat hebat yang turun tempat ibadah. Dan bayarannya murah, cuma 100.000. Sholat di Mekah berapa? 100.000 ya? Ini bayarannya murah. Tunggu dulu, jangan kau turunkan. Ini Jibril digantung. Kalau kayak film karton itu Jibril sudah gini.
gantung. Ini biar sambil Quran supaya nggak ngantuk. Ya, tapi jangan sampai ke hati. Ini bercanda tidak boleh ke hati. Orang yang banyak ketawa keras hati. Jadi begitu Jibril tunggu, maka Rasulullah begitu selesai tahallul, Rasulullah persiapkan seluruh sahabat-sahabat untuk berangkat ke Arafah. Begitu sampai di Arafah, ternyata bayan Nabi, bayan akhir, dan Arafah itu ternyata istimah jur pertama daripada umat Islam ini adalah di haji wada. Disitulah semua sahabat dipersiapkan, bekal-bekal sudah siap, kuda-kuda semua kendaraan sudah siap, mirip jur Cikampek. Cuman aja kudanya di Cikampek kuda besi. Nah, semua sudah dipersiapkan. Nabi bayang dari pagi sampai waktu duha, dari waktu duha sampai zuhur, dari zuhur sampai asar bayang. Dan habis itu dipasil mereka dikeluarkan seluruh dunia, tidak pulang-pulang ke Temani. Maka keluarlah satu hadis yang masyhur, la hajja illa bil Arafah, tidak ada haji kecuali dia daftar di Arafah. Daftar apa? Takdir keluar di jalan Allah. Ini agama sudah benar. Jadi orang-orang beragama kalau nggak ikut dakwah pusing sama bingung, sampai mati dia bingung. Jadi haji-haji yang belum keluar 4 bulan ini pulang lagi pulang. Karena hajinya nggak sah. Lo emang nggak tahu hukum apa? Nah, haji illa. Tidak ada haji tanpa. Artinya kalau haji nggak pakai Arafah, tidak ada mobil tanpa bensin. Artinya kalau mobil nggak ada bensin, ya nggak jalan. Akhirnya begitu sudah sampai di Arafah, Nabi mau takbir, tapi Jibril bilang, ya Rasulullah, bagaimana ini? Ini ayat cuma satu lagi. Ayo, saya ngemis deh. Saya pengen turunin nih. Kalau enggak nanti saya dimarahin Allah. Akhirnya kata Rasulullah, Jibril, hal wajah secara di sini. Akhirnya Jibril turun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Jadi yang pertama, hari ini kesempurnakan agama kamu. Semua orang bingung. Sampai sekarang ayat ini nggak ada yang bisa nafsirin. Ya tentu saja mau nafsirin panggil mufti. Kalau mau nafsirin panggil mufassir. Saya mufassir. Tapi tidak, ini kepahaman dari Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini kesempurnakan agamamu. Emang agama nggak ada dakwah sempurna? Sempurna nggak? Agama ini nggak dakwah mati. Sudah di Indonesia agama di mana-mana sudah mati. Alim ulama main-main doang, cuma narik-narik dompet. Agama dijadiin mata pencarian. Naudzubillah. Agama rusak di mana-mana. Maka orang harus dakwah ini supaya agama ini menjadi sempurna. Maka dikatakan oleh Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Imam Baikawi itu mengatakan, sama dia sedih. Akmaltu lakum dinakum itu kata Baikawi, sama dia sedih di hati berdakwah. Sempurnanya agama kalau agama ini ada yang dakwahkan, baru agama tidak akan mati. La ilaha. Yang kedua, atmamtu alaikum nikmati. Hari ini kesempurnakan kalian. Dai-dai. Kalau orang Arab bilang atmam ini tamam. Kalau bensin sudah kepenuhan dibilang tamam. Artinya sudah bluber. Maka tuan-tuan kalau dakwah tuan 4 bulan setiap tahun nikmat Allah luber kepada kalian. Catatan amal tidak bisa dibendung, malaikat tidak bisa nyatet. Buku tulisan amal itu, buku tulisan amal yang dibawa Rokib Atid itu nggak mampu, satu buku satu orang sudah habis. Maka dai-dai ini jadi catat malaikat Rokib Atid enggak. Dai-dai ini hanya nyatet Allah Subhanahu wa taala. Di mana nyatetnya? Di catatan amal terlalu kecil catatan amal. Pahala dai ini nggak terbendung. Malaikat nggak bisa ngitung. Maka yang catat pahala dai ini Allah Subhanahu wa taala. Di mana catatnya? Wa innahu la Qur'anun majid fi lauhin. Di Quran
Karena Quran itu cerita nabi-nabi, dai-dai. Maka dai-dai ini nggak dicatat di catatan amal, itu ekspert ekonomi. Dai-dai ini ditulis di Quran, di lauhil mahfuz. Quran yang tebelnya setebel-tebelnya, lebarnya selebar-lebarnya, dan nggak ada habis-habisnya lembarannya. La ilaha. Maka teman-teman, saya sudah kasih tahu ini, saya sudah sampaikan dulu. Sudah, saya sudah sampaikan, jangan tuntut saya di akhirat. Dan dari mulai pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima daripada bangunan Islam ini, bagaimana cara membangunnya? Keluar di jalan, saya nggak mau kencang-kencang, coba kalau tuan-tuan betul punya iman, berdiri semua. Masya Allah, duduk.